Shalom, puji Tuhan. Tadi pagi kita dibekali dengan firman Tuhan yang menguatkan kita untuk kita jangan takut. Katakan bersama, jangan takut. Dan keberanian kita bukan didasarkan kepada kekuatan kita sebagai manusia, apapun kehebatan yang bisa kita miliki, tetapi keberanian kita didasarkan kepada firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan yang menyertai kita. Tangannya yang memegang tangan kita dan akan terus membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan yang percaya. Katakan amin. Bapak Ibu bisa kembali lihat firman Tuhan yang disampaikan Gembala Senior di channel YouTube kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita perlu menolong orang lain dengan kuasa Tuhan. Dan salah satu yang saya sampaikan di sini, menolong orang-orang yang memiliki permasalahan sejak masa kecilnya. Bapak Ibu, kita belajar bahwa ternyata beberapa bentuk perilaku menyimpang yang kita kenal hari ini dengan kejahatan atau bahasa Alkitabiahnya adalah dosa, itu punya pintu masuk dan salah satunya adalah ketika masa kecil. Sehingga Alkitab juga mengajarkan bahwa kita penting melayani sejak kepada anak-anak. Sejak dini sebaik mungkin kita bawa anak-anak kepada Tuhan. Sehingga sejak masa kecil mereka sudah terpapar dengan kebenaran. Dan kita berharap sejak kecil Tuhan sudah nyata di dalam hidup mereka. Yang akan terus mendampingi, menjaga hingga mereka tumbuh besar nanti. Saya bersyukur punya Tuhan yang kids friendly. Hari-hari ini kita banyak melihat hampir semua tempat mengupayakan kids friendly. Kalau kita pergi ke supermarket yang dulu biasanya gerobak biasa gitu ya. Besi-besian gitu. Tapi supermarket yang sudah memikirkan value yang lebih, mereka berusaha kasih kids friendly. Dia kasih trollernya itu bentuk-bentuk mainan, bentuk mobil-mobilan yang tetap bisa ada keranjangnya tapi bisa anak-anak bisa enjoy. Kenapa? Karena orang-orang itu sudah berpikir bahwa kalau anaknya happy, dia akan bawa papa mamanya belanja di supermarket itu. Hotel-hotel sekarang sudah mulai naikin topik kids friendly. Sehingga kita lihat di beberapa hotel sudah ada sudut-sudut tertentu dibikin jadi playground anak-anak. Lalu di kamar-kamar tertentu dibikin ada fasilitas untuk anak-anak. Bahkan di tempat-tempat belanja ada toilet kids friendly, mall kids friendly. Toiletnya dibikin sesuai dengan ukuran anak-anak. Dan saya bersyukur Tuhan kita kids friendly. Gereja juga harus kids friendly, amin Bapak Ibu. Karena itu bersyukur di tempat ini ada ibadah anak-anak. Bapak Ibu bisa dorong anak-anak putra-putri untuk ikut bertumbuh sesuai dengan usia mereka. Ada gereja anak, ada youth yang bisa menjadi wadah yang tepat untuk anak-anak bisa bertumbuh sesuai dengan usianya. Gereja juga harus kids friendly. Dan kenapa? Karena Tuhan kita kids friendly. Pak, gimana dengan kisah Abraham yang diminta anaknya dibawa jadi persembahan? Itu kan nggak jadi. Tuhan benar-benar nggak minta anaknya dipersembahkan. Pada akhirnya ketika Abraham mau tikam, Tuhan bilang stop. Itu membuktikan Tuhan kita beda dengan dewa-dewa di zaman itu. Yang sangat tega mengorbankan banyak anak kecil untuk menyukakan hati dewa-dewanya. Tetapi Tuhan kita kids friendly. Tuhan kita sangat mencintai anak-anak. Katakan samping kiri kanan, Tuhan kita kids friendly. Tuhan kita cinta anak-anak. Ada satu kisah Bapak Ibu yang menarik. Dalam Markus pasal yang ke-9. Mari saya bawa bersama. Kita melihat kisah ini. Ya, Markus pasal 9, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-29, LAI kasih topik, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Jadi di masa zaman penulisan dari Alkitab kita, medis itu belum berkembang begitu pesat sampai hari ini. Psikologi kemungkinan belum ada di zaman itu.
Sehingga rata-rata setiap bentuk keanehan yang ada di masyarakat, dengan mudah orang berkata, oh setan yang melakukannya. Saya tidak sedang berkata berarti anak ini bisu bukan karena setan Pak sebenarnya. Enggak. Karena nanti kita lihat treatment Yesus adalah Yesus usir roh yang sedang menguasai anak itu. Tapi mari kita baca dulu supaya kita bisa sama-sama mengikuti apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Ayat 14, ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Jadi ada dua grup murid-murid dan Yesus sedang ada grup satu, mereka mau ke grup kedua. Ternyata di grup kedua ini sedang dikerumuni banyak orang. Dan ayat 15 berkata, waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kenapa sih kok ribut-ribut? Ada apa sih yang sedang kalian bicarakan? Ada kejadian apa sih sehingga kalian semua terarah fokusnya ke sana sampai ngerumpul, sampai gerombol seperti itu? Ayat 17 kata seorang dari orang banyak itu, guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Saya ingin bawa kita kepada sebuah pemahaman. Pertama tadi di masyarakat zaman itu, di mana ilmu medis ya masih sebatas itu, mungkin psikologi juga belum ada. Jadi hampir semua bentuk keanehan itu mereka kolerasikan dengan roh jahat. Dan kali ini dibawa sebuah anak yang mereka sampaikan, yang seorang ini sampaikan, kerasukan roh dan dampaknya anak ini bisu. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, kita lihat apakah cuma dibuat bisu, ternyata tidak, anak ini mengalami banyak hal yang tidak baik. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Bapak Ibu kalau lihat gejala ini di masyarakat hari ini, kita ngomong ini penyakit apa? Ayan. Ya. Kita ngomong penyakit ini penyakit ayan. Bisa disembuhkan secara medis hari ini? Bisa ya, bisa enggak. Ya kan? Tetapi di zaman dulu sekali lagi saya sampaikan, mereka ketika ada bentuk ketidaklaziman, dan itu tidak bisa didefinisikan dengan ilmu pengetahuan, kearifan lokal di masa itu, mereka akan korelasikan itu dengan roh jahat. Saya sedang tidak mengatakan, oh ini ceritanya salah Pak. Atau karena ini mereka belum update ilmu pengetahuan, ya enggak. Tapi ada sebuah hal yang ingin saya sampaikan. Giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ini Yesus sedang negur murid-muridnya. Karena klaim dari orang tua ini, dia bilang aku sudah bawa ini ke murid-muridmu, tapi mereka gak bisa sembuhin. Mereka gak bisa rubah kondisi. Yesus tegur, berapa lama lagi aku harus tinggal dengan kamu? Ayo bawa sini anak itu kemari. Sang guru langsung turun tangan. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayat ini. Menarik ayat 21 Bapak Ibu, ini yang menarik. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Apa pertanyaannya? Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada sebuah rentang yang kita tidak punya informasi yang cukup dari Alkitab. Berapa lama anak ini dikuasai oleh roh jahat
yang membuat dia terbanting-banting, giginya berkertak-kertakan, lalu dia berguling-guling, mulutnya berbusa. Ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ke dalam air untuk membinasakannya. Entah berapa lama dalam rentang waktu yang tidak diketahui, pribadi anak ini ngalamin dikuasai roh jahat, dan ia bukan sekedar gak bisa ngomong. Tadi informasi pertama dia dibuat bisu, tetapi dia juga dibuat terancam kehidupannya. Dibanting, dibawa ke api, masuk nyelam ke air. Dan jelas penulis dari kitab ini berkata untuk membinasakannya. Ketika beberapa waktu kemarin kita dikagetkan dengan berita beberapa pribadi melakukan tindak bunuh diri, Bapak Ibu. Pasti banyak di antara kita berpikir kenapa bisa seperti itu? Apa yang menyebabkannya? Beberapa di antara kita mungkin bertanya, siapa yang ketemu dia? Siapa yang ngobrol sama dia? Saya dapat kesempatan lihat salah satu WA dari orang tua korban. Orang tua pelaku bunuh diri. Di WA itu berbunyi, ya benar itu anak saya. Saya tidak tahu kenapa dia bisa mengambil tindakan seperti itu. Memang dia sempat alami depresi berat waktu COVID. Tapi kami kira ia sudah sembuh. Semalam kami baru saja mesbah keluarga bersama. Tetapi besok ia melakukan tindakan itu, saya tidak tahu mengapa ia melakukannya. Saya mohon maaf, saya hanyalah orang tua yang terbatas. Bapak Ibu, apapun yang apapun yang menyebabkan, ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kita perlu terbuka. Bahwa hari-hari ini orang itu perlu ditolong, orang itu perlu dibebaskan. Dan jangan punya pikiran, oh ya ini tugasnya pendeta saja, tidak. Setiap ketika kita ada roh Tuhan, kita punya kuasa untuk menolong mereka. Kita punya kuasa untuk membebaskan mereka. Saya sedang tidak ngomong kasus itu salah siapa, no. Tapi saya ingin jadikan sebuah pembelajaran buat saya pribadi dan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan akan pakai kita untuk menolong orang-orang supaya mereka terlepas, terbebas. Supaya mereka punya kembali harapan. Supaya mata hati mereka, pikiran mereka kembali diterangi dengan firman Tuhan. Sehingga mereka lihat, oh ya, aku tidak harus ambil keputusan yang singkat. Yang mungkin ini permanen, yang akan aku sesali kelak. No, tapi kita tolong mereka untuk mereka bisa melihat pengharapan yang ada di dalam Yesus. Saya yakin seorang ayah, kembali kepada Markus, akan melakukan banyak cara untuk anaknya sembuh. Siapa di sini yang sudah jadi ayah pasti tahu akan hal ini. Jangankan seperti ini, pilek aja, Pak. Saya gak tahu kenapa mamanya paling lebih kuat, Pak. Mamanya tuh kalau anak sakit itu kuat banget itu. Waduh, saya walaupun berotot, keker, gatot kaca, lihat anak batuk pilek, hancur hati saya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ya kebetulan di keluarga kami seperti itu. Saya kalau udah lihat anak sakit itu nggak tahu. Hati itu bisa, waduh, tersayat-sayat gitu ya. Lebih baik saya yang sakit gitu ya. Nah, kembali lagi, seorang ayah yang baik pasti sudah melakukan berbagai cara. Bahkan disinilah kisah ini kita lihat, adegan ini kita saksikan bahwa dia sudah mulai mendekat kepada Yesus karena dia sudah dengar pasti. Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus kerjaannya melepaskan, membebaskan dari ikatan yang si roh jahat tadi. Dan orang tua ini sudah melakukan berbagai cara, tetapi saya sampaikan ada rentang masa tertentu yang kita nggak tahu di mana dia tidak berdaya melihat anaknya dalam kuasa roh jahat.
Ia tidak berdaya bahwa semua kemampuannya itu tidak cukup berarti untuk menolong, menyelamatkan anaknya ini. Karena memang iman kita harus dibenturkan, kehidupan kita dibenturkan kepada sebuah titik di mana kita lihat, wah udah kita nggak bisa lagi ngelakuin apa-apa. Dan seringkali di masa itu baru kita cari Tuhan. Kenapa? Karena manusia punya yang namanya survival mode. Dia nggak akan dengan cepat menerima kondisi yang tahu itu bahaya. Dia pasti kerahkan segala cara untuk agar dia bisa selamat. Dia bisa lepas dari kondisi buruk itu. Siapa sih yang suka mengalami hal yang gak baik berlama-lama? Dan saya yakin orang tua ini sudah mengerjakan bagiannya. Tetapi ada sebuah masa. Dan dia harus ngomong. Ketika Yesus tanya, sudah berapa lama kondisi ini? Sudah berapa lama? Orang tua ini gak bisa tutupi. Kadang ada mungkin kita yang malu ya. Menutupi. Oh barusan aja kok Pak. Padahal sudah lama terjadi kerusakan yang fatal. Tapi dia jujur sama Tuhan dan dia bilang sejak kecil. Saya berpikir bahwa anggap anak ini sudah remaja. Karena bahasa yang dipakai di Alkitab itu anak. Dia masih remaja, anggap belasan tahun. Dan orang tua ini bilang sejak kecil. Berarti anggap umurnya belum belasan. Anggaplah 10 tahun paling lama. Anak ini sudah dalam kondisi yang seperti itu. Sungguh menyedihkan, menyakitkan bagi orang tua melihat anak. Dan dia tahu dia nggak bisa melakukan apa-apa. Semua hal sudah ia kerjakan. Dan ini kabar baiknya. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus. Amin. Mari setiap kita, apapun yang kita sedang kerjakan hari ini. Kalau kita sedang alami titik buntu. Setan mungkin bisa pakai situasi itu untuk membuat kita lebih hancur. Untuk kita hilang pengharapan. Kita salahkan berbagai kondisi, bahkan diri kita sendiri. Aku kurang baik apa, kurang bisa apa. Tapi hari ini dengar kabar baik Bapak Ibu, kita punya Yesus. Di mana ada pribadi yang bisa kita andalkan. Dan tidak peduli berapa lama kondisi itu sudah terjadi. Ketika Anda bertemu dengan Yesus, maka ada harapan di sana. Ada pembebasan di sana. Karena itu jangan buat sebuah keputusan yang sifatnya nanti bisa permanen tapi Anda sesali. Ketemu dulu dengan Tuhan kita Yesus. Kalau hari ini Anda belum melakukannya, saya sampaikan Anda bisa melakukannya. Temukanlah Yesus, dia sumber pengharapanmu, dia sumber pertolongan hidupmu. Apapun masalahmu. Di masa ini ketika kita lihat Markus, dia sudah mencoba melakukan hal yang terbaik. Dia sudah melewati tahun-tahun yang buruk dan dia harus bertahan. Anggap saja tadi sudah 10 tahun orang tua ini bertahan. Apalah artinya untuk beberapa menit lagi tetaplah bertahan. Karena sebentar lagi engkau ketemu Yesus. Orang tua ini gak berhenti membawa anaknya untuk bisa dibebaskan. Dan karena itulah, karena dia tidak berhenti, karena dia tidak menyerah. Dia ketemu sama Yesus. Bapak Ibu jangan cepat berhenti. Jangan cepat menyerah. Jangan terlalu cepat biarkan intimidasi si jahat bilang kita gagal, kita gak ada pengharapan. Tapi yang saya temukan ketika seseorang itu datang kepada Tuhan, Tuhan bisa berikan harapan yang baru. Mungkin kita datang, Tuhan aku sudah gagal, semua sudah hilang. Sudah semuanya habis-habisan, aku bersalah. Tetapi saya ingin sampaikan kalau Anda datang kepada Tuhan, Anda ketemu pribadi itu yaitu Yesus, engkau masih punya harapan. Dan kau akan melihat tahun-tahun ke depan hidupmu akan dituntun oleh dia. Saya tidak bisa janjikan sebaik atau seburuk apa engkau lewati masa-masa depanmu. Tetapi asal engkau bersama Yesus, kau punya pengharapan. Dia sanggup menolong. Ketika kita bawa kondisi kehidupan kita kepada Tuhan,
yang sangat mencintai anak-anaknya, yang sangat tahu keberadaan kita, dia nggak mungkin lebih hancurin. Ujungnya tetap adalah keselamatan. Ujungnya adalah tetap bersama dengan Bapa kekal di sana. Tapi kalau kita serahkan hidup kita kepada hal yang jahat, mau itu baik seketika, tapi itu hanya sementara. Ujungnya adalah kebinasaan kekal. Karena itu bawalah kehidupan kita, apapun kondisi permasalahan yang kita alami hari ini, kepada Yesus. Dan lihat ada pengharapan di dalam Dia yang diberikan. Kembali kepada cerita anak ini. Anak ini dalam beberapa masa hidupnya Bapak Ibu. Dia bisu, dia dibanting-banting, dia dibawa kepada hal yang mengancam kehidupannya. Tapi saya bersyukur Yesus mau menolong anak ini. Dan menarik, Yesus itu sangat peduli. Sejak kapan hal ini terjadi? Yesus ingin menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Yesus ingin buat kita mengerti Dia itu Allah yang peduli. Gampang aja loh Bapak Ibu. Apa sih susahnya? Ngapain sih Tuhan tanya hal beginian? Tapi hari ini saya belajar, paling tidak ketika beberapa di antara kami ikut kelas How to Coach. Saya melihat Bapak Ibu bahwa banyak sekali insecurity, hal-hal yang membuat kita tidak merasa aman, tidak merasa cukup, tidak merasa terlalu berarti, itu dimulai dari peristiwa-peristiwa di masa kecil. Sebagai contoh Bapak Ibu, misalnya apa sih? Masa nggak boleh orang tua itu mendidik anak? Pasti orang tua yang baik mendidik anak. Tetapi Bapak Ibu, iblis itu pintar. Iblis itu bisa pakai peristiwa orang tua mendidik anak, tapi memberikan sebuah pemikiran yang salah kepada si anak. Lihat tuh, papamu memang jahat. Papamu memang keras, kejam orangnya. Gak pengertian. Mamamu memang gini. Dari sebuah peristiwa yang saya sedang tidak nilai benar salahnya. Saya sedang tidak menilai modelnya seperti apa, tidak. Tetapi dari berbagai peristiwa, iblis itu pinter nyusupin. Satu kali ada perumpamaan, seorang hamba ngomong sama tuannya. Tuan, yang jahat itu di tengah malam ternyata sudah menabur benih lalang di tengah ladang gandum kita. Jadi ada peristiwa kita harus tahu, walaupun yang ditabur itu baik, si jahat itu bisa ambil kesempatan nabur yang buruk. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika kesalahpahaman ini tidak dibenarkan, tidak diluruskan, pemahaman yang salah ini tidak dibenarkan, tidak diluruskan, mungkin waktu anak-anak dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak terlihat. Tetapi waktu nanti sudah beranjak, dia menjadi remaja, dewasa, salah paham yang ditimbulkan, sakit hati yang terus dibiarkan, itu membentuk sebuah perilaku yang berbeda-beda. Beberapa kita tahu itu adalah perilaku yang menyimpang karena apa? Ada sebuah trauma-trauma masa kecil yang dia alami. Nah, saya jadi mengerti bahwa penting kita Bapak Ibu menolong orang-orang karena mungkin ada peristiwa-peristiwa masa lalu yang setan pakai untuk mengikat anak ini. Untuk terus membuat dia tidak bisa bicara. Gak mudah Bapak Ibu cerita tentang pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Setan bisa membuat dia terikat, membuat dia gak berdaya, bahkan mengancam kehidupannya. Dan siapa yang mau Tuhan pakai hari ini untuk ngomong bahwa kamu punya Yesus dan Yesus sanggup melepaskanmu. Anak ini harus ketemu Yesus. Anak-anak seperti ini harus ketemu Yesus. Apapun, hari ini kita sudah mungkin gak lagi terlalu banyak lihat manifestasi setan seperti itu.
Tetapi bentuk ikatan setan bisa macam-macam di dunia hari ini Bapak Ibu. Ikatan pornografi, ikatan game, kekerasan, violence, bullying. Orang diikat, dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Hari ini manifestasinya mungkin tidak seperti yang kita lihat di Markus, mulutnya berbusa. Tetapi yang pasti saya lihat di setiap zaman bentuk setan menguasai kehidupan seseorang itu berbeda-beda tetapi nyata. Dan selalu Bapak Ibu butuh orang itu kenal Yesus, butuh orang itu ketemu Yesus, butuh orang itu ngalamin kuasa Yesus sehingga dia bisa dibebaskan. Saya butuh ditolong ketika saya dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran, saya butuh ditolong sehingga saya bebas. Dan hari ini saya bersyukur karena pengalaman itu saya bisa menolong orang lain. Saya bisa menolong orang lain yang punya permasalahan seperti saya. Yang punya keterikatan seperti yang pernah saya alami. Karena itu saya ingin sampaikan jangan berhenti. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita ngalamin permasalahan ini, yang penting pertama ketemu Yesus dulu. Karena satu ketika Tuhan bisa pakai kita untuk tolong orang lain yang punya peristiwa atau permasalahan yang serupa dengan kita. Jangan berhenti Bapak Ibu. Katakan ke samping kiri kanannya, jangan berhenti. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, orang tua ini ngomong sama Yesus, kalau engkau bisa berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi Bapak Ibu dalam dialog ini, pertama saya bisa nangkep gini. Orang tua ini mungkin belum golongan orang Yahudi. Orang tua ini masih tahu dia adalah golongan orang berdosa. Orang tua ini masih merasa sebenarnya dia datang ke Yesus itu memang masih dalam kondisi belum menjadi orang benar. Tapi dia butuh Yesus. Dia butuh Yesus. Dan saya bersyukur Tuhan kita kalau mau tolong ya tolong. Kalau Tuhan kita mau menyelamatkan, dia akan selamatkan. Dia gak kasih administrasi yang begitu panjang. Oh ya nanti kamu gini dulu ya, gini dulu. Ya memang itu juga ada prosedur itu. Tetapi di satu titik ketika dia butuh ditolong, karena ini sudah menyangkut keselamatan dari anak ini, Yesus tolong. Yesus kids friendly. Wow, saya bangga punya Allah yang seperti itu. Sehingga saya ingin sampaikan, ketika Anda ditelepon, Pak, saya depresi Pak. Pak, jangan ngomong gini, oh ya bentar ya Bu, bentar ya Pak, saya sambungkan Bapak dengan pendeta Yoel. Jangan Bapak Ibu. Jadilah pintu pertama untuk Tuhan pakai menjadi pertolongan pertama buat dia. Oh ya sebentar Pak, nanti kita janjian di doa malam ya Pak. Tahu-tahu dia memang sudah ada di tepi jurang dan ingin melompat. Jangan Bapak Ibu, kalau sedang ada orang yang mau cerita itu sudah bagus. Karena menurut ilmu cerita aja bisa membuat orang melepaskan bebannya. Apalagi kalau closingnya Anda doa, Anda bilang Yesus bisa tolong. Yesus sanggup, engkau belum selesai, engkau masih punya harapan di dalam dia. Satu ketika saya dampingi seorang pemuda yang dia terlilit hutang yang besar karena pinjol. Ini pemuda kedua yang saya dampingi. Dan ketika dia datang sama saya itu, wah beda banget ya. Wah benar-benar kayak hilang harapan. Takut, cemas. Karena kalau Bapak Ibu pernah ngalamin ketika kita terjerat pinjol, kita diteleponin, kita diteror, kita ditanya ini dan itu kapan bisa bayar, diancam kalau enggak nanti ID-nya atau kasusnya disebarluaskan. Wow. Dasar orang itu baik ya, kalau orang itu jahat kan beda ya. Kalau orang jahat digituin, ya silakan. Aku mah sudah tahu memang ini strategiku gitu ya. Tapi kalau orang baik digituin ya pasti takut.
Orang normal yang punya kehidupan society-nya normal ya pasti takut masalahnya diumbar ke publik gitu ya. Karena itu dia dikuasai ketakutan, kecemasan. Tapi saya bilang sama dia, kamu masih punya Tuhan kan? Kamu masih percaya Tuhan kan? Ya Kak, itu sebuah hal yang penting. Lalu saya dampingi dia. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, masalahnya belum selesai total. Tapi saya sudah lihat anak ini, mukanya udah lebih cerah, lebih ganteng. Dari waktu dia kena masalah, tapi dia hilang pengharapan. Kita butuh tolong. Karena kita gak pernah tahu kapan tekanan hidup itu membuat orang itu sangat tersudut dan sangat hilang harapan, kita gak pernah tahu. Tetapi yang pasti ketika dia bisa cerita itu pintu terbuka. Dan ketika pintu terbuka jadilah pertolongan pertama. Tuhan pakai hidup Anda untuk menyampaikan pengharapan di dalam Kristus kepada mereka. Untuk sampaikan ada sebuah hal yang masih bisa kamu lakukan. Kamu masih berarti, kamu bisa kerjakan ini dan itu. Saya itu sampai bantu dia Bapak Ibu. Saya juga nggak ngerti gimana saya bisa mikir seperti itu. Tapi saya tahu itu dari Tuhan. Saya tolong dia, saya buat dia menghitung. Ternyata setelah dia punya waktu menghitung, dia masih bisa tahu ada berkat Tuhan di situ. Ada satu anak yang saya dampingi, dia ngomong gini, ceritanya beda lagi. Dia bilang, aku ini punya pemahaman yang salah, kayaknya semakin dekat Tuhan, semakin aku punya banyak masalah. Dia punya kecurigaan seperti itu sama Tuhan. Saya bantu dia tulis dan saya bantu dia untuk menghitung. Ketika dia menghitung, saya bisa tunjukkan ke dia, tuh kan benar, masih ada berkat Tuhan tuh. Terlihat dari angkanya. Karena itu kamu masih punya pengharapan. Jangan berhenti, kerjain terus yang baik. Kita perlu mempersiapkan diri kita Bapak Ibu. Untuk menolong orang lain. Supaya bisa tetap melihat ada pengharapan dan pertolongan Tuhan. Kasus ini Bapak Ibu, dihitung dari bentuk manapun gak ada harapan. Kasus tadi saya coba buat mereka menghitung masih ada harapan. Tapi bagaimana Pak kalau saya udah gak ada harapan? Lihat Markus ini. Medis di zaman yang gak bisa nyelamatin anak ini. Mau orang tua kaya apapun, apakah dia pengusaha yang kaya raya atau apapun pejabat cendekiawan pada masa itu, dia nggak punya lagi cara. Udah dalam beberapa waktu masa hidup anak ini saya nggak pakai kata biarin, dia harus melihat hal itu terjadi di depan matanya. Bisa bayangin seorang ayah cuma bisa lihat anaknya guling-guling nangis. Mulutnya berbusa, sampailah dia kepada Yesus. Jadi waktu Yesus bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Orang ini pegang kata-kata itu. Ini yang penting, harus ada firman dari Yesus Kristus yang kita pegang. Saya nggak tahu orang tua ini sudah memang benar-benar orang percaya, tapi saya rasa ini dia belum bertobat, tapi kepada perkataan Yesus itu dia pegang. Tolong aku percaya, tolong. Dan apa yang terjadi 25? Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Wow, luar biasa. Saya berdoa kita bisa dapat banyak hal dari ayat 25 ini Bapak Ibu. Kita butuh memakai otoritas Tuhan untuk membebaskan mereka. Untuk membebaskan orang-orang yang sedang terikat dengan apapun Bapak Ibu. Karena saya sampaikan, mungkin hari ini kita gak akan lihat murid yang berbusa. Kita gak akan lihat orang itu dibawa ke api, dibanting-banting, bolak-balik. Tapi kita bisa melihat orang kecanduan berbagai macam hal. Orang dikuasai rasa ketakutan, kekhawatiran, hari-hari ini sedang terjadi. Saya sudah mungkin 3 tahun terakhir ketika saya diizinkan untuk melayani di SMA, SMP. Saya titip pesan kepada mereka, depresi it's a silent killer. Mungkin saya juga sudah sempat ngomong di tempat ini. Depresi is a silent killer, tolong orang. Kalau kamu sudah lihat temanmu
mulai mojok sendiri, tolong dia paling enggak temanin, paling enggak doain. Jangan dibiarin, jangan tambah dibikin bahan bercandaan. Jangan Bapak Ibu. Jangan anak muda, kita jangan bikin kehidupan orang jadi bercandaan. Kamu enggak tahu seberapa sensitif dia hari itu. Dan ketika engkau jadiin dia bahan candaan, kau pikir lucu, tapi dia pakai itu, dia terus pikirin kata-katamu. Dan dia bisa melakukan hal-hal yang enggak baik. Jadi di sini kita harus mulai membudidayakan no bullying. Untuk pelayanan generasi kita harus mulai dari sekarang ngomongin. Nggak boleh, nggak ada praktek bullying, kita nggak boleh. Lalu kita berikan ruang untuk dialog. Kita berikan ruang untuk cerita. Dan ketika mereka cerita jangan diketawain. Ayo kita bangun pelayanan yang sangat peduli kepada pribadi-pribadi seperti itu. Dan Tuhan itu bilang, kau tidak punya kuasa, keluarlah dan jangan memasukinya lagi. Ini penting Bapak Ibu. Karena melihat dari kasus-kasus depresi, ketakutan, kekhawatiran itu bisa terulang. Ayo kita mau tekun, kita mau terus dampingi sampai benar-benar orang itu bebas. Sampai benar-benar. Kita harus praktekkan kuasa Tuhan ini. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu bukan hanya nyata di gereja. Karunia-karunia kudus enggak sekedar ketika momennya itu penyembahan dulu. Berkarunia lidah semua, baru nubuatan, baru penglihatan bekerja. No, saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus bisa dimanifestasikan ketika memang Tuhan sedang ingin menolong seseorang. Dimanapun kondisinya, dimanapun tempatnya. Satu ketika saya teringat sama seseorang, lalu saya WA dia, ternyata benar dia sedang butuh didoain. Tuhan bisa berbicara lewat mimpi. Banyak hal, ketika kita benar-benar mau tahu, mau sadar bahwa Tuhan pakai saya untuk tolong orang lain, Tuhan bisa pakai kehidupan Anda dimanapun, kapanpun, dengan skenario apapun. Karena itu yang penting adalah kita persiapkan diri supaya Roh Kudus, Roh Tuhan itu terus aktif nyata. Karena pentingnya seperti ini, kita juga butuh belajar. Katakan belajar. Kita butuh nih, karena hal ini kan hal yang adikodrati. Saya dari kecil diajar matematika, fisika, kuliah, ambil komputer. Artinya otak logika saya ini cukup berkembang gitu ya. Jadi sesuatu yang adikodrati kadang gak logis Bapak Ibu. Kadang gak logis. Sesuatu yang adikodrati kita harus taklukkan logika kita ke sana. Jadi untuk orang-orang yang sangat nalarnya itu berjalan kuat. Saya ingin dorong kita dari sekarang belajar supaya kita punya kepekaan. Supaya tahu, oh ini dari Tuhan. Atau bukan. Anda perlu praktek. Katakan praktek. Anda perlu praktek. Anda perlu praktek, perlu ngalamin, perlu berani. Untuk akhirnya bisa punya kepekaan. Oh ya ini dari Tuhan, ini bukan. Karena itu mari, mulai dari sekarang ayo kita belajar praktekkan. Ayat 26, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Mari kita baca ayat 29 bersama-sama. 2, 3. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Mau bentuk manifestasi roh jahatnya seperti apa Bapak Ibu? Di zaman itu dan zaman now, dengan berbagai manifestasi yang berbeda, saya ingin sampaikan jenis ini kata Yesus, tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Apakah itu keterikatan pornografi? Apakah itu keterikatan macam-macam, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, anxiety? Saya ingin sampaikan Yesus berkata tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa.
Karena itu kalau Anda berkata saya butuh healing, ya pastikan dalam Anda healing Anda berdoa. Entah ke taman, entah ke laut, entah ke gunung, berdoalah di sana. Ketika Anda butuh, aku butuh di counseling, aku butuh di coaching, pastikan Anda berdoa. Murid-murid dalam satu titik mereka frustasi. Aku sudah ini dan itu, tapi nggak juga bebas. Yesus ngomong, kuncinya berdoa. Karena di dalam doa Anda akan secara pribadi mengundang Tuhan hadir di sana dan disitulah kelepasan terjadi. Masalah membebaskan itu bukan kuasa kita Bapak Ibu. Itu Tuhan sendiri. Kita hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan dan cara menyatakannya adalah melalui berdoa. Karena itu mari Bapak Ibu siapkan diri kita untuk Tuhan pakai membebaskan dan mari latihlah diri kita untuk berdoa. Katakan ke samping kiri kanannya, latih diri kita untuk berdoa. Saya undang tim Presence Worship maju ke depan. Metode menolongnya bisa macam-macam Bapak Ibu. Hari ini kita kenal konseling, hari ini kita diajar coaching. Kita bisa ikut seminar, kita bisa ikut pelatihan. Tapi untuk terlepas dari roh jahat yang mengakibatkan semua ketidakbaikan, yang mengakibatkan semua kekacauan, intimidasi, Yesus bilang tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Kalau kita lihat ada orang-orang yang hari ini mereka nggak bisa menyuarakan isi hati mereka, menyuarakan hal yang benar. Di sesi coaching kita belajar Bapak Ibu, wah butuh dituntun untuk kembali ke inner child. Ketika pintu pertama trauma itu terjadi, perlu ditolong dan gak mudah, perlu memang dibimbing. Dan syukur kita ada di dalam Kristus. Ada kuasa Roh Kudus yang membuat kita bisa menolong orang-orang itu. Dan dia sendiri punya momen untuk ngalamin Tuhan di sana. Kita harus perkenalkan Kristus kepada mereka. Kalau kita sedang melihat mungkin anak-anak kita, keluarga kita atau kerabat kita sedang ada di dalam ikatan, permasalahan, kekhawatiran, ayo kita mau. Tuhan pakai aku mau tolong mereka, Tuhan pakai aku. Gimana caranya nanti Roh Kudus yang akan tuntun. Yang saya tahu yang pertama lewat doa, yang kedua dialog, kita harus dialog. Dalam bentuk apapun kita harus dialog. Disitulah Roh Kudus nanti bekerja. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu doain dia ini dan itu. Atau tiba-tiba Roh Kudus gerakin hatinya untuk dia cerita permasalahannya. Dan kita dituntun untuk bisa menggali lebih dalam lagi sehingga dia ngalamin pembebasan. Doakan, kenalkan Kristus bagi mereka. Karena di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada pembebasan, pemulihan. Hanya Yesus yang sanggup menuntun mereka, membangkitkan mereka. Karena orang lain merasa mereka udah gak punya harapan. Mungkin keluarga mereka sendiri ngomong, wis gak punya harapan anak ini. Udah sama aja dengan mati. Orang banyak itu lihat anak ini kayaknya sudah mati. Hanya Yesus yang sanggup bebasin, angkat anak ini, membangunkannya. Dan ia bisa bangkit sendiri. Anda mau lihat mereka menjadi mandiri? Kenalkan Yesus. Yesus yang harus mereka kenal. Sehingga Yesus yang bekerja dalam hidup mereka, yang bisa membuat mereka lepas dari keterikatan, dan mereka bisa merdeka, dan bisa mandiri, bangkit sendiri. Saya sangat diberkati dengan message ini Bapak Ibu, dan saya ingin bagikan untuk kita semua. Karena saya sangat merasa ini waktunya umat Tuhan untuk terus mau fokus, sadar bahwa keberadaan kita itu sangat penting. Dan salah satu kebutuhannya adalah menolong, membebaskan orang. Menolong orang kenal Yesus sehingga mereka ngalamin kuasa Tuhan secara pribadi. Saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan pakai setiap kita. Saya berdoa kita punya sebuah beban yang sama, saya ingin sharing.
Ketika saya tahu setan itu licik, ketika dia tabur benih yang jahat di masa kecil seseorang, dia seperti seorang investor hebat. Dia sudah siap tuai. Di masa remaja anak ini akan jadi nakal. Di masa mudanya dia akan jadi berandalan. Dan tinggal tunggu waktunya dia akan jadi kriminal. Ketika saya tahu pola ini Bapak Ibu, hati saya terus Tuhan godok untuk lebih peduli soal pelayanan generasi. Dan saya ketemu dengan ayat-ayat di mana Tuhan itu sangat memperhatikan generasi. Tuhan sangat peduli hubungan orang tua dan anak. Terus. Dan hari ini saya ingin bagikan. Mari kita jadi alat Tuhan untuk terus menabur benih yang baik kepada paling tidak, kalau kita nggak bisa kepada dunia, kepada anak cucu kita. Paling tidak kalau kita nggak bisa ke dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Jadilah orang-orang yang terus menabur benih yang baik. Dan saya sangat concern tentang keluarga, hubungan ayah dan anak. Efesus pasal 6, ayat 1 dan 4 sampai 4. Firman Tuhan berkata seperti ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya senang Tuhan ketika mau memelihara kehidupan anak-anak, mereka dibuat fokus kepada orang tua. Untuk anak-anak muda, coba lihat orang tuamu kalau hari ini kau sedang tergoda untuk melakukan hal-hal yang gak benar. Mereka sudah berjuang untukmu, mereka sudah memberikan hidup mereka untukmu, dan firman Tuhan berkata, haruslah demikian anak menghormati orang tua. Kenapa terjadi banyak kekacauan, penyimpangan di masa muda? Karena anak-anak sudah gak lagi fokus sama orang tua. Ada masanya nanti engkau akan mandiri, engkau akan berdiri sendiri, yes. Tapi ada masa tertentu engkau sangat dibuat fokus pada orang tua. Hormat orang tua. Dan setan hancurin ini sehingga anak-anak punya banyak pengalian fokus. Asmara, mengejar dunia. Mereka gak berpikir lagi bahwa ada orang tua yang harus aku hormati, yang orang tua yang aku harus banggakan. Saya ingin kembalikan kita kepada track semula yang Tuhan tetapkan, bahwa anak-anak harus hormat orang tua, harus fokus, harus perhatikan orang tua, karena haruslah demikian. Dan ada janji di sana, engkau akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jangan buat diri kita sendiri terjebak dengan situasi yang membuat kita tidak berbahagia dan tidak panjang umur di bumi. Dan Tuhan sudah kasih sebuah stepnya. Pertama, hormati orang tua. Anak muda dengar, perintah ini masih relevan. Tidak pernah diganti perintah ini. Dan di banyak kebudayaan manapun kalau kita mau cross check kebenarannya, hampir di seluruh budaya mengajarkan anak harus hormat orang tua. Di Jawa kita kenal nama pamali, gak boleh. Gak boleh kurang ajar sama orang tua. Hampir di kebudayaan manapun. Kenapa? Karena ini sebuah kebenaran, firman Tuhan. Saya tidak sedang ngomong apakah orang tua saya baik atau tidak Pak, no. Tapi hati anak harus kembali kepada orang tua, hati orang tua harus kembali kepada anak, baru Tuhan akan memberkati. Kalau enggak, kutuk yang terjadi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sebagai anak saya juga punya masa-masa salah paham dengan orang tua. Tapi saya ingin Anda semua pahami bahwa ketika Anda ketemu sama Yesus, Yesus yang akan kasih kamu paham. Kenapa mereka seperti itu, kenapa aku harus ngalami ini dan itu. Ketika kamu ketemu Yesus, Yesus kasih kamu paham. Yesus gak biarin kamu selalu salah paham. No.
Dia bebasin kamu, dia bangunkan kamu, dan kamu dibuat bisa bangkit sendiri. Saya ingin sampaikan hal ini, jangan ditipu. Anak-anak muda, jangan ditipu. Kalau kita mau melihat masa depan kita berbahagia dan panjang umur di bumi, kembali kepada firman Tuhan. Jangan berikan celah buat setan terus menguasai kita. Dibawa kita kepada sebuah hal yang membahayakan diri kita sendiri. Hormat orang tua. Dan yang kedua, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi saya belajar menjadi seorang ayah, dan karena saya pun punya pengalaman, saya tahu bahwa harus memberikan waktu, memberikan arahan yang tepat. Sedang setepat yang saya bisa pikirkan pun kadang bisa menjadi kesalahpahaman. Apalagi kalau tidak yang benar-benar saya bawa di dalam Tuhan. Dan saya dorong setiap kita orang tua, mari Bapak Ibu jangan berhenti mendidik mereka. Saya tahu mungkin berat karena sudah berkali-kali dibilangin, tapi ulahnya masih ini dan itu. Ingat, ada jenis yang gak bisa diusir oleh apapun kecuali dengan berdoa. Doakan selalu anak cucu kita. Karena ini yang memang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua. Pada satu titik mungkin anak-anak udah gak bisa dengar kita. Udah gak mau ngomong sama kita. Anak-anak dibawa kuasa si jahat. Dalam satu masa mereka akan terikat dengan pergaulan. Mereka akan sangat terfokus dengan dunia. Tetapi doa dari orang tua itu yang bisa membebaskan mereka. Jangan berhenti berdoa karena kita gak punya opsi lain. Masakan kita mengutuki mereka? Masakan kita membuang mereka? Tidak. Tuhan memberikan sebuah teladan yang baik. Justru bapak-bapak yang tetap fokus sama anaknya. Melihat anak yang hilang kembali pulang. Hanya karena ada bapak yang terus menanti anaknya pulang, maka anak yang hilang itu kembali pulang. Doa orang tua akan menjadi kesempatan bagi anak-anak yang terhilang, yang dikuasai oleh roh jahat untuk dibebaskan dan kembali pulang. Saya berdoa Bapak Ibu, tidak terjadi di tengah keluarga kita hal-hal yang tidak diinginkan. Saya berdoa sehebat apapun rencana si jahat yang mungkin dia sudah set sejak kecil, entah sadar atau tanpa sadar kita. Tapi saya berdoa kuasa Tuhan nyata hari ini dan segala rancangan si jahat itu gagal total. Mari kita mau sama-sama lucuti semua rencana iblis. Sehebat apapun dia berencana, menyusun strategi. Senyata apapun kita lihat dampaknya hari ini, saya ingin sampaikan, kita punya Tuhan yang lebih besar. Kita punya Tuhan yang masih bisa kasih harapan, apapun kondisinya. Selama engkau diizinkan Tuhan hidup, dan selama Tuhan memberikanmu waktu ketemu dengan Dia, di situ masih ada harapan. Jangan berhenti.